memang kalau dibandingkan dengan 2 kilo pakan yang lain, pakan lokal-lokal yang lain, memang ini Nippon ini relatif lebih mahal sedikit. Tetapi kalau namanya juga pakan ya, semakin ada harga, maka akan ada hasil yang berbeda ya teman-teman. Jadi tergantung ya. Menurut saya Nippon ini sudah kelas premium, sudah kelas menengah, cocok sekali untuk keeping ikan koi yang grade A, yang haki dan juga eski. Menurut saya sudah ini pakan sudah dikategorikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten tentang kekurangan dan kelebihan pakan Nippon Giant Bone ya teman-teman. Karena pada video sebelumnya saya sudah mereview pakan Nippon Giant Bone ukuran 2 kilo, cuman saya sudah pakai beberapa gram atau beberapa kilo ya, seperti itu. Jadi siapa nih teman-teman di rumah yang sudah pakai pakan Nippon Giant Bone, silakan bagikan pengalamannya di kolom komentar. Nah, di sini saya sudah catat kekurangan dan kelebihannya ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan saya juga menggabungkan beberapa referensi dari penghobi yang lainnya. Jadi ini pendapat pribadi saya, jadi kalau mau dibantah pun tidak apa-apa. Kalau ada yang setuju silahkan, kalau tidak setuju pun tidak apa-apa ya. Ini kita cuman sekedar memberikan info kekurangan dan juga kelebihannya ya. Langsung saja nih, saya akan bacakan kekurangan dan kelebihan pakan Nippon Giant Bone. Kita akan masuk ke kelebihannya terlebih dahulu teman-teman. Kelebihan yang pertama yaitu kandungan nutrisi seimbang ya teman-teman. Karena pakan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi ikan koi dengan kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang. Nutrisi ini mendukung pertumbuhan koi serta memperkuat daya tahan tubuhnya. Karena pada pakan Nippon ini ada variasi Giant Bone, ada variasi Grow, ada variasi Color Max, dan satu laginya tuh kalau nggak salah tuh White Cream atau apa ya, koreksi kalau saya salah tuh. Pokoknya ada 4 varian di Nippon ini, dan protein yang paling besar itu terkandung pada yang variasi Giant Bone ya teman-teman, seperti itu. Jadi proteinnya lumayan besar, 48%, dan ini membuat pertumbuhan ikan semakin cepat tentunya ya. Dan untuk kelebihan pakan Nippon Giant Bone yang kedua adalah meningkatkan warna koi. Karena pada pakan Nippon ini mengandung spirulina dan juga astaxanthin, tetapi tidak secepat Nippon yang color ya, yang khusus untuk warna. Karena di Nippon Giant Bone ini juga ada beberapa bahan seperti astaxanthin, tapi ini butuh proses untuk beberapa minggu ke depan supaya terlihat hasilnya warnanya semakin cerah teman-teman. Dan untuk kelebihan pakan Nippon Giant Bone yang ketiga adalah tidak cepat keruh. Benar teman-teman, ini menurut pengalaman pribadi saya setelah pemakaian pakan Nippon Giant Bone ini, airnya itu tidak cepat keruh dan pada tekstur peletnya itu tidak mudah pecah ya, terkena air, dan lumayan lama sih, sekitar 10 menitan di air itu, tidak cepat rusak seperti pakan-pakan yang lainnya. Tapi saya tidak menjelekkan pakan-pakan yang lain, karena setiap pakan ada kelebihan dan juga kekurangannya ya. Dan untuk poin yang keempat, kelebihan pakan Nippon Giant Bone adalah mendukung pertumbuhan optimal teman-teman. Kandungan protein yang tinggi pada pakan Nippon Giant Bone ini sehingga membuat koi tumbuh menjadi lebih besar dan sehat dalam waktu singkat jika diberikan secara teratur teman-teman. Karena kalau teman-teman menginginkan pertumbuhan yang cepat, maka bisa dicoba nih pakan Nippon Giant Bone yang seri Giant Bone ya, terserah mau ukuran S, M, dan juga L ya, seperti itu. Ini tipenya floating, mengapung yang pada saat saya beli itu.
Nah, itulah teman-teman kelebihannya. Sekarang kita akan masuk kekurangan pakan Nippon Giant Bone ya teman-teman. Yang pertama yaitu harga relatif lebih mahal. Nah, ini saya kemarin beli itu 200 lebih ya teman-teman. Itu 2 kilo. Memang kalau dibandingkan dengan 2 kilo pakan yang lain, pakan lokal-lokal yang lain, memang ini Nippon ini relatif lebih mahal sedikit. Tetapi kalau namanya juga pakan ya, semakin ada harga, maka akan ada hasil yang berbeda ya teman-teman. Jadi tergantung ya. Menurut saya Nippon ini sudah kelas premium, sudah kelas menengah, cocok sekali untuk keeping ikan koi yang grade A, yang haki dan juga eski. Menurut saya sudah ini pakan sudah dikategorikan layak ya. Dan untuk poin yang kedua, tidak cocok untuk semua ukuran ikan koi. Jadi kalau teman-teman memiliki burayak yang ukurannya baru 5 cm atau 7 cm, atau contohnya seperti siro yang saya beli kemarin di Rakis Koi Farm di Kuningan, itu garis keturunan dari Omosako 75 cm, itu saya beli ukuran 6 cm. Nah, kalau kita kasih makan untuk burayak tersebut atau pakan untuk ikan tersebut itu mungkin terlalu besar dan tidak masuk ke mulutnya. Jadi solusinya mungkin kalau tetap mau pakai pakan Nippon ini dibibis terlebih dahulu supaya teksturnya itu tidak keras, supaya bisa dimakan oleh ikan yang lain, atau bisa juga berganti dulu ke pakan yang memproduksi yang ukuran kecil ya, 1 mili ya, seperti itu. Dan untuk poin yang selanjutnya, kekurangan pakan Nippon Giant Bone adalah ketersediaan di pasaran. Karena di pasaran-pasaran jarang sekali ada yang menjual Nippon Giant Bone atau merek pakan Nippon ini. Karena apa? Karena kurang peminat biasanya di desa-desa atau di kota-kota tertentu ya. Tapi solusinya sekarang karena sudah zaman digital, teman-teman bisa beli di toko online yang sudah banyak sekali toko-toko yang menjual pakan Nippon Giant Bone ini ya. Dan untuk poin yang terakhir, kekurangan pakan Nippon Giant Bone adalah efek warna yang tidak langsung terlihat. Ini kembali lagi pada saat awal saya menjelaskan di kelebihannya. Nippon Giant Bone ini tidak terlalu fokus untuk warna, tetapi ada bahan yang terkandung pada pakan tersebut sehingga butuh proses yang tidak instan. Misal 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu baru kelihatan warnanya mulai baik, mulai berefek ya pada tubuhnya, seperti kohaku yang harus kita jaga warna merah, atau asagi warna hananya pada samping tubuhnya. Nah, itu biasanya terlihat pada saat minggu-minggu ketiga, minggu-minggu keempat, dan juga minggu-minggu selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman, itu kekurangannya ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman info dari saya mengenai kekurangan dan juga kelebihan pakan Nippon Giant Bone. Jadi silahkan komen di kolom komentar, kira-kira untuk kedepannya saya akan review pakan apa lagi. Silahkan boleh komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.